Selamat datang di channel Story Moveku, tempat di mana cerita bergerak, mengalir, dan menghidupkan imajinasi. Bersiaplah untuk kisah-kisah yang menginspirasi, menyentuh hati, dan penuh kejutan. Ayo bergerak bersama cerita. Sebelum lanjut ke video, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, dan komen. Terima kasih. 37. Siang hari yang manis. Melody melepaskan pagutannya karena semakin lama, ciuman Gala semakin dalam. Kak, kok kuat banget sih? Ciuman sampai lama kayak gitu. Protes Melody sambil mengusap bibirnya yang basah. Aku kan kuat. Jangankan cuma berciuman, sehari 3 kali aja aku kuat. Gala mengangkat alisnya sebelah dan tersenyum menggoda. Apaan sehari 3 kali? Minum obat kali akhir. Melody terkekeh. Iya, obat kuat. Gala kembali tersenyum menggoda. Kak Galai, siang-siang gak boleh mesum. Melody mengusap bibir Gala dengan ibu jarinya. Sekarang aja ngomong kayak gitu. Kemarin siapa yang siang-siang mesum? Aku sampai diperkosa. Tutur Gala yang membuat wajah Melody seketika memerah. Mana ada orang diperkosa keenakan? Balas Melody dengan bibir mengerucut. Kan yang memperkosanya modelan begini. Siapa yang mau nolak coba? Gala menatap wajah sang istri dengan intens. Bibir pria itu tersenyum devil yang membuat Melody menjadi salah tingkah. Udah, akhir. Enak aja aku dibilang memperkosa. Melody melipat kedua tangannya di dada dengan bibir yang semakin mengerucut. Hahaha, bercanda, sayang. Gala memeluk tubuh Melody dan mengusap paha wanita itu yang terbalut celana jeans. Sika, malah pakai celana kayak gini. Gerutu Gala ketika telapak tangannya tak dapat menyentuh kulit sang istri secara langsung. Kan abis naik motor. Kak, emang boleh naik motor pakai dress? Melody menatap wajah tampan suaminya. Gak boleh lah. Selain ujung kuku. Itu semua hak aku dan aku tidak mau berbagi dengan yang lain. Tutur Gala dengan nada datar. Lebay banget sih. Udah akhir. Aku lapar dan mau masak. Melody akan bangkit dari duduknya. Namun, Gala segera menarik lengan wanita itu sampai kembali duduk di sampingnya. Kalau kamu capek, jangan masak ya. Kita beli aja. Usul Gala yang membuat kedua alis Melody seketika saling bertautan. Beli? Enggak lah. Kan aku udah niat mau masak. Elak wanita itu dengan yakin. Tapi kalau masak nanti kamu capek. Udah, tenang aja. Cuma buat makan kita berdua doang mah. Aku mampu. Kecuali disuruh ngasih makan seluruh rakyat. Suruh ngasih makan rakyat? Emang situ siapa? Melody tertawa ringan. Kali aja mau jadi raja. Gala menyugar rambutnya dengan penuh percaya diri. Gak perlu ngasih makan rakyat, yang penting jangan makan hak rakyat. Balas Melody yang kembali diiringi tawa. Pinter juga istriku. Kita pesan makanan aja ya. Lagian, nih uang dari papa udah masuk. Kamu mau makan apa? Gala menunjukkan layar ponselnya yang menampilkan bukti transaksi dari Arsen. Kedua mata Melody membulat ketika melihat nominal uang tersebut. Beneran, Kak? Papa ngasih uang segitu? Tanya Melody dengan tatapan tak percaya. Iya, setiap bulan aku selalu mendapat uang bagian dari perusahaan. Kalau pendapatan perusahaan sedang tinggi, biasanya lebih dari ini. Jelas Gala yang membuat Melody semakin tercengang. Kedua mata wanita itu masih terbuka lebar dengan mulut sedikit menganga. Sekarang, kamu percayakan kalau aku punya uang? Bahkan tabunganku masih cukup untuk biaya hidup kita beberapa tahun lagi. Hanya saja, kita harus tetap antisipasi, karena takut ada kebutuhan mendadak. Apalagi, sekarang aku belum jelas mendapat kerjaan. Klinik juga butuh proses untuk berkembang. Jadi, sebisa mungkin kita harus tetap punya simpanan. Gala mengusap lembut pipi Melody, sembari memberi pengertian halus pada istrinya. Iya, Kak. Tadi pagi, aku udah cek saldo rekening aku yang kemarin baru ketemu. Saldonya ada 25 juta. Kalau kakak butuh untuk menambah-nambah modal buka klinik, gak apa-apa pakai aja. Ucap Melody yang sangat mengerti keadaan mereka saat ini. Tidak usah. Itu uang kamu dan hanya boleh dipakai untuk kebutuhan kamu sendiri. Ya udah, kalau gitu aku simpan aja uangnya biar beranak. Melody terkekeh. Yang ada bukan uangnya yang beranak,
Tapi kamu yang beranak. Gala mengusap perut rata istrinya. Kakak mau punya anak? Tanya Melody sambil menatap kedua mata indah milik suaminya. Mau. Biar kamu mengganti panggilan kakak menjadi papa. Gala mengangkat alisnya sebelah yang semakin menambah kadar ketampanan pria itu. Papa. Panggil Melody dengan nada pelan. Iya, Mama. Balas Gala yang diiringi senyum mereka. Sebentar. Ini anaknya. Melody mengambil bantal sofa dan menggendongnya seolah benda itu adalah seorang bayi. Hahaha. Seketika keduanya memecahkan tawa. Sementara itu, SK yang sudah 2 hari terbaring di rumah sakit mulai merasa bosan. Pemuda itu merubah posisinya menjadi duduk, walaupun kepalanya masih terasa pusing. Rumah sakit bukanlah tempat yang menyenangkan bagi pemuda yang biasanya mengekspor tempat-tempat di luar. Kak, Mama mana? Tanya SK seraya menatap ke arah Fiona. Wanita yang masih mengenakan baju kantor itu mengangkat wajah, mengalihkan sorot matanya dari layar ponsel. Walaupun Fiona sudah tahu kalau SK bukan adik kandungannya, namun perasaan wanita itu tetap sama. Ia masih menganggap SK benar-benar adiknya. Kak, panggil SK lagi dengan nada yang terdengar lebih tinggi. Karena sedari tadi Fiona hanya bengong saja. Iya. Kamu nanya apa tadi? Fiona bangkit dan membenarkan rok span-nya yang sedikit mengkerut. Mama mana? Perasan. Dari pagi aku gak lihat Mama. Ucap SK lagi dengan nada kesal. Mama, kayaknya Mama lagi di restoran. Nanti kakak telepon suruh ke sini. Fiona kembali membuka ponsel. Sebenarnya ia sendiri tidak tahu di mana ibunya berada. Karena sedari pagi Alva tidak menghubunginya. Ia pikir Alva ada di rumah sakit bersama SK. Namun ternyata setelah Fiona pulang dari kantor, ibunya tidak ada di sana. Gak usah telepon Mama. Mending sekarang kakak telepon Papa. Suruh dia datang ke sini. Semenjak aku masuk rumah sakit, Papa belum pernah datang ke sini. Sebenarnya, dia itu papa aku atau bukan sih? Gerutu SK dengan sorot mata yang mulai terlihat emosi. Fiona terdiam sejenak. Entah kenapa ia merasa sakit ketika mendengar SK berkata seperti tadi. Selama ini, ia menganggap kalau SK adalah benar-benar adik kandungnya. Pantas saja sikap Reno pada SK berbeda. Bahkan, tak jarang pemuda itu menganggap Reno sebagai musuh. Kakak kenapa bengong terus sih? Sini HP-nya. Biar aku aja yang telepon papa. SK merampas ponsel milik Fiona. Pemuda itu langsung menghubungi nomor Reno dan memaksa pria yang ia anggap ayahnya untuk datang ke sana. Reno merasa tidak tega ketika mendengar SK meminta dijenguk. Walaupun pemuda itu bukan darah dagunya, tetapi Reno masih memiliki rasa kasihan kepada SK. Karena sewaktu SK lahir dan mulai tumbuh besar, ia dan Alva masih bersama. Kak, apa kakak tahu kalau Om Marcel masih ada di Jakarta? Tanya SK setelah menghubungi nomor ayahnya. Fiona menautkan kedua alis ketika mendengar itu. Kenapa SK tiba-tiba menanyakan keberadaan Marcel? Kenapa kamu tiba-tiba menanyakan dia? Fiona balik bertanya. Raut wajahnya terlihat tidak suka. Aku mau meminta Om Marcel agar membawa Melody ke sini. Aku kangen sama dia. Jawab SK yang entah kenapa membuat Fiona sakit ketika mendengarnya. Seandainya saja SK tahu kalau ia dan Melody adalah saudara. Namun, Fiona tak mau terlalu ikut campur, biar orang tuanya yang menjelaskan semua kepada SK. SK, kakak sarankan agar kamu tidak terlalu berharap lebih. Apalagi kepada Melody. Tutur Fiona yang tak dapat membayangkan bagaimana perasaan SK ketika mengetahui kalau ia dan Fiona memiliki hubungan darah. Kakak bisa berbicara seperti itu padaku, tapi kakak tidak bisa menerapkan pada diri kakak sendiri. Buktinya, sampai sekarang kakak masih mengejar Galah. SK tersenyum sinis. Terserah kamu, tapi jangan sakit hati jika sebuah kebenaran sudah terungkap. Kesal Fiona sambil merampas kembali ponselnya dari tangan SK. Kebenaran? Maksud kakak apa? Tanya SK dengan dahi mengerut. Fiona tak menjawab. Wanita itu berjalan ke arah pintu dan akan keluar dari ruangan itu. Namun, pintu di hadapannya sudah terbuka sebelum tangannya memegang gagang pintu tersebut. Seorang pria masuk ke dalam ruangan itu dengan langkah lebar. Papa! Panggil Fiona yang kembali mengurungkan niatnya untuk keluar.
Tak lama kemudian, pintu itu kembali terbuka. Alva masuk dengan langkah cepat. Ia tak sengaja bertemu Reno saat di depan rumah sakit. Oleh karena itu, ia ingin mencegah mantan suaminya untuk menemui Eske, karena ia takut Reno akan membongkar semuanya. Namun, langkah Reno begitu cepat, sampai membuat Alva tak dapat menghentikannya. Akhirnya kamu datang juga ke sini. Ucap Eske menyambut kedatangan Reno dengan senyum sinis. Eske, bagaimana keadaanmu? Tanya Reno dengan tenang. Masih bertanya bagaimana? Kemana saja papa selama aku berada di rumah sakit? Aku yakin, papa tidak akan datang ke sini jika aku tidak memintanya. Dasar pecundang. Sebenarnya, kamu ini papaku atau bukan? Sergah Eske dengan sorot mata tajam. Ia meminta Reno untuk datang ke sana. Bukan hanya karena ia ingin mendapatkan perhatian dari ayahnya. Namun, Eske ingin menuntaskan rasa berbicara seperti itu padaku. Tapi kakak tidak bisa menerapkan pada diri kakak sendiri. Buktinya, sampai sekarang kakak masih mengejar Galah. Eske tersenyum sinis. Terserah kamu, tapi jangan sakit hati jika sebuah kebenaran sudah terungkap. Kesal Fiona sambil merampas kembali ponselnya dari tangan Eske. Kebenaran? Maksud kakak apa? Tanya Eske dengan dahi mengerut. Fiona tak menjawab. Wanita itu berjalan ke arah pintu dan akan keluar dari ruangan itu. Namun, pintu di hadapannya sudah terbuka sebelum tangannya memegang gagang pintu tersebut. Seorang pria masuk ke dalam ruangan itu dengan langkah lebar. Papa! Panggil Fiona yang kembali mengurungkan niatnya untuk keluar. Tak lama kemudian, pintu itu kembali terbuka. Alva masuk dengan langkah cepat. Ia tak sengaja bertemu Reno saat di depan rumah sakit. Oleh karena itu, ia ingin mencegah mantan suaminya untuk menemui Eske, karena ia takut Reno akan membongkar semuanya. Namun, langkah Reno begitu cepat, sampai membuat Alva tak dapat menghentikannya. Akhirnya kamu datang juga ke sini. Ucap Eske menyambut kedatangan Reno dengan senyum sinis. Eske, bagaimana keadaanmu? Tanya Reno dengan tenang. Masih bertanya bagaimana? Kemana saja papa selama aku berada di rumah sakit? Aku yakin, papa tidak akan datang ke sini jika aku tidak memintanya. Dasar pecundang. Sebenarnya, kamu ini papaku atau bukan? Sergah Eske dengan sorot mata tajam. Ia meminta Reno untuk datang ke sana. Bukan hanya karena ia ingin mendapatkan perhatian dari ayahnya. Namun, Eske ingin menuntaskan rasa geram dan kecewanya kepada pria itu. Kamu memang bukan anakku. Jawab Reno dengan nada pelan tapi terdengar penuh penekanan. Seketika ruangan itu terasa mencekam. Eske melempar tatapan tajam sekaligus tak percaya pada pria parubaya di hadapannya. Sementara Fiona menutup mulut dengan kelima jemarinya. Ia benar-benar tak menyangka Reno akan mengatakan itu. Tidak, Eske. Kamu jangan percaya semua yang dikatakan papamu. Kamu tetap anaknya. Sangkal Alva yang langsung mendekat ke arah putranya. Pah, apa benar yang papa katakan tadi? Benar atau tidak kalau aku ini bukan anak papa? Sergah Eske dengan urat leher yang terlihat menegang. Matanya memerah, bahkan buliran kristal terlihat menggenang pada pelupuk mata pemuda itu. Iya, kamu bukan anak kandungku. Jawab Reno dengan yakin. Eske menggeleng tak percaya. Tidak, Eske. Papa kamu bohong. Sangkal Alva lagi dengan nada suara yang semakin meninggi. Wanita itu melempar tatapan tajam ke arah mantan suaminya. Diam kamu, Alva. Semuanya sudah tahu, dan Eske juga harus tahu, kalau dia bukan anak kandungku. Tegas Rano lagi yang membuat air mata Eske tak terasa menetes begitu saja. Hatinya terasa ditusuk ribuan duri, pantas saja selama ini ia mendapat perlakuan yang berbeda dari Reno. Mas, kamu jangan seperti itu. Eske ini anak kamu. Gertak Alva dengan rahang mengeras. Bukan. Mau 1000 kali kamu mengatakan itu. Kalau dia bukan darah dagingku, tetap saja bukan. Bantah Reno dengan geram. Bahkan jika Alva bukanlah seorang wanita, pasti kepalan tangannya sudah mendarat pada pipinya. Kalau aku bukan anak papa, terus aku anak siapa? Sergah Eske lagi yang semakin terlihat kacau. Kamu tanyakan saja kepada ibumu. Setelah mengatakan itu, Reno segera keluar dari ruangan tersebut. Pah! Fiona mengejar langkah ayahnya.
Ia butuh penjelasan mengenai ini semua. Bagaimana mungkin SK bukan anak kandung ayahnya? Sementara ia adalah saksi rumah tangga kedua orang tuanya, walaupun setelah SK lahir. Alfa dan Reno berpisah ketika ia dan SK sudah besar. SK, kamu jangan dengarkan apa yang papa kamu katakan. Semuanya salah. Kamu percaya mama. Kamu juga tahu kan kalau papa kamu itu bukan orang baik-baik. Tutur Alfa seolah menghasut kembali putranya. Diam! Bentak SK dengan suara yang memenuhi seisi ruangan. Sementara itu, setelah semua hutangnya lunas dan dibebaskan, Arini langsung pulang ke rumahnya. Ia sangat merindukan Sky dan juga Melody. Berharap kedua anaknya itu ada di rumah. Tak peduli di sana ada Marcel, yang jelas ia ingin bertemu dengan anaknya terlebih dahulu. Arini membuka pintu rumah yang tak dikunci. Wanita itu mengedarkan pandangannya ke sekeliling rumah yang terlihat sepi. Melody, Sky. Panggil Arini dengan kaki yang melangkah dengan perlahan. Tak ada jawaban. Rumah mewah itu benar-benar sepi. Entah kenapa para penghuninya. Melody, Sky. Panggilnya lagi dengan nada yang terdengar lebih keras. Namun masih tak ada balasan atau bahkan sambutan hangat dari kedua anaknya. Arini berjalan ke arah ruang televisi. Ruangan itu terlihat gelap karena lampunya mati atau entah sengaja tidak dinyalakan. Hidung Arini seperti mencium aroma sesuatu. Wanita itu menautkan kedua alisnya dan semakin menajamkan indera penciuman, berusaha menebak bau apa yang kini sedang menabrak hidungnya.